Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan 4.7 dari buku Matematika kelas 10 Kurikulum Merdeka. Soal yang pertama, cari panjang sisi X dan Z. Kita sudah dapatkan sudut acuannya di sini, diminta X dan Z, di mana X ini sebagai sisi samping dan Z-nya ini sebagai sisi miring. Berarti 9,2 ini kita tahu sebagai sisi depan. Maka untuk mencari nilai X kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut tan, di mana tan theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tannya itu sudutnya 30 derajat, depannya 9,2 dibagi sampingnya yang kita cari itu X. Dan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Ini akan sama dengan 9,2 per X. Ini tinggal kita tukar saja ya. Maka dapat X ini sama dengan 9,2 dibagi 1/3 akar 3. Nah, untuk menyederhanakannya kita bisa kalikan dengan akar sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Maka kita dapatkan yang atas kita tulis ulang 9,2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 ini kan 3 ya. Jadi ini 1/3 kali 3. Ya. Nah, atau bisa kita tulis cukup karena 1/3 kali 3 itu 1. Cukup kita tulis 9,2 akar 3. Sekarang untuk mencari yang Z sebagai sisi miring kita bisa menggunakan sudut sin theta itu akan sama dengan sisi depan dibagi sisi miringnya. Di mana tetanya itu kan 30 derajat, depannya itu 9,2, ininya Z miringnya. Dan 30 derajat itu setengah, 9,2 dibagi Z. Nah, ini tinggal kita kali silang ya, berarti Z itu sama dengan 9,2 dikali 2. Maka Z-nya itu adalah 18,4. Soal nomor 2. Jadi ada sebuah segitiga, tentukan nama setiap sisi segitiga siku-siku berikut. Untuk sisi AC, ya, ini AC, yang ini, dia itu ada di samping sudut acuan. Berarti ini sebagai sisi samping. Untuk CB, dia sebagai sisi depan. Karena dia nyebrang dari sudut acuan. Kemudian AB ini sebagai sisi miring. Ini untuk jawaban yang A. Untuk yang B, cari hasil sin theta. Sin theta itu rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Maka sin theta ini akan sama dengan sisi depannya itu kan kita tahu 12. Sisi miringnya 13. Maka sin thetanya adalah 12/13. Untuk yang C, cari cos theta. Cos theta itu rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, maka cos theta ini yaitu akan sama dengan sampingnya itu kan 5, miringnya itu 13. Jadi 5/13. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukanlah hasil perbandingan trigonometri berdasarkan sudut yang ditentukan. Sin 56,3 derajat, sin 33,7 derajat, cos 56,3 derajat, dan yang terakhir cos 33,7 derajat. Untuk sin 56,3 derajat. Kita tahu sin itu kan sisi depan ya dibagi dengan sisi miringnya. Sudut acuannya di sini. Berarti sisi depannya itu adalah 3 per akar 13. Atau kalau kita mau dikalikan dengan akar sekawan, hasilnya adalah 3 akar 13 per 13. Cos 56,3 derajat. Kita tahu rumus cos itu kan samping per miring. Di sini sampingnya adalah 2 per akar 13. Kita kalikan akar sekawannya, yaitu akar 13 per akar 13. Maka hasilnya adalah 2 akar 13 per 13. Selanjutnya adalah sin 33,7 derajat. Sudut acuannya kan ada di sini. Maka sisi depannya itu adalah 2. Berarti 2 per
akar 13 per akar 13. Hasilnya sama dengan 2 akar 13 per 13. Yang terakhir adalah cos 33,7 derajat. Nah, sisi sampingnya itu kan 3 per akar 13. Dikali akar sekawannya, akar 13 per akar 13. Hasilnya sama dengan 3 akar 13 per 13. Untuk yang B, dua pasang nilai perbandingan trigonometri yang mana yang hasilnya sama? Yang sama ini berarti antara sin 56,3 dengan cos 33,7 derajat. Dan untuk yang satunya lagi cos 56,3 derajat sin 33,7 derajat. Mengapa demikian? Karena kedua sudut lancip pada segitiga siku-siku terletak berseberangan, mengakibatkan sisi depan salah satu sudut lancip ini akan sama dengan sisi samping sudut lancip A. Nomor 4, cari panjang X, Y, dan Z. Mencari X karena sudut acuannya di sini, berarti X ini sebagai sisi samping. Dan kita bisa dapatkan menggunakan perbandingan trigonometri cos. Nah, cos theta kita tahu itu samping per miring. Kita tahu sudutnya itu 60 derajat, sampingnya X per miringnya itu 8. Nah, berarti cos 60 derajat itu kan setengah. Ini akan sama dengan X per 8. Kita tinggal kali silang, berarti 2X itu akan sama dengan 8. X itu akan 4. Selanjutnya untuk mencari yang Y kan merupakan sisi depan dari sudut 60 derajat. Maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut sin, di mana sin theta itu akan sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Tetanya kan kita sudah tahu 60 derajat, berarti sin 60 derajat ini sama dengan Y per 8. Sin 60 derajat itu kan sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan Y per 8. Kita kali silang saja, berarti 8 dikali 1 per 2 akar 3 ini akan sama dengan Y. Maka nilai Y ini akan sama dengan 4 akar 3. Yang terakhir, mencari nilai Z. Z ini patokannya itu menggunakan sudut yang ini, 45 derajat. Dan Z ini menjadi sisi depan dari sudut acuan 45 derajat ya. Sisi depannya. Untuk mencari Z, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sin, di mana sin theta itu akan sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi miringnya itu merupakan Y ya, yang sudah kita temukan. Berarti di sini bisa kita tulis sin 45 derajat. Ini depannya itu Z per miringnya adalah 4 akar 3. Kita tulis ini sin 45 derajat kan 1 per 2 akar 2. Z per 4 akar 3. Dipindah ke sini ya. Jadi 1 per 2 akar 2 dikali dengan 4 akar 3. Z. Ini habis ya, tinggal 2. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Berarti 2 akar 6 itu nilai Z. Soal nomor 5. Gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi gedung tersebut. Cari hasilnya dengan membulatkan satuan meter terdekat. Untuk mencari tinggi gedungan berarti kita harus mencari Y. Untuk mencari Y bisa kita menggunakan rumus tan theta sama dengan sisi depan
dibagi dengan sisi sampingnya. Jadi di sini tan 30 derajat Y per, ya sampingnya 120 ya. 120. Tan 30 derajat kan 1/3 akar 3 Y per 1. Pindah ya. Berarti 120 dikali 1/3 akar 3 Y. Jadi ini kan habis jadi 40 akar 3. Maka bisa kita simpulkan tinggi gedung tersebut adalah 40 akar 3 meter. Soal nomor 6. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku seperti berikut. Desi berkata ia perlu mencari sin 30 derajat untuk mencari panjang X. Apakah kamu setuju dengan Desi? Yang B-nya cari panjang X. X kan ada di sebelah sini. Berarti kita harus cari panjang garis ini dulu. Misalkan kita tulis P. Kemudian yang ini I, dan yang terakhir adalah ini kita tulis R. Dan di sini Desi berkata ia perlu mencari sin 30 derajat. Kalau sin 30 derajat berarti mencari sisi depan ini dong. Kan? Karena sisi depannya di sini. Padahal yang diperlukan itu adalah sisi samping. Berarti perkataan Desi kurang tepat ya, karena yang dicari itu harusnya adalah cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu akan sama dengan R per 4. Miringnya kan 4. Cos 30 derajat kan 1/2 akar 3. R per 4. Itu sudah gitu. 4 dikali 1. 2. Akar 3 sama dengan R. Maka kita dapatkan R itu akan sama dengan 2 akar 3. Kita lanjut. Sudah dapat, ya tinggal cari yang Q. Berarti cos 30 derajat ini akan sama dengan Q per R ya, yang sudah kita dapatkan tadi. 2 akar 3. 1/2 akar 3 Q per 2 akar 3. Kita pindahkan. 2 akar 3 ini dikali 1/2 akar 3. Ini akan nilainya Q. Ini habis ya. Berarti akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Berarti nilai Q itu akan sama 3. Selanjutnya kita cari P. Cari P itu adalah cos 30 derajat akan sama dengan P per Q yang sudah kita cari. Itu 3. 1/2 akar 3 akan sama dengan P per 3. Kalau dikalikan 3, jadi 3 dikali 1/2 akar 3 P. Maka P itu dapat 3/2 akar 3. Terakhir, dari X adalah cos 30 derajat dengan X per 3/2 akar 3. 30 derajat kan 1/2 akar 3. X per 3/2 akar 3 ya. Jadi dapat 1/2 akar 3. Jadi 3/2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Berarti 3 dikali 3 itu kan 9/4. Ini akan sama nilai X. Jadi nilai X di sini adalah 9/4. Soal nomor 7. Gambar persegi panjang dengan panjang diagonal 2 kali dari lebarnya. Buat persamaan untuk mencari panjang persegi tersebut. Untuk menjawab soal nomor 7, kita buat dulu sebuah persegi panjang ABCD, dan misalkan kita tulis lebarnya itu sebagai L. Karena di sini pernyataannya adalah panjang diagonal 2 kali dari lebarnya. Panjang diagonal kan yang ini. Jadi kalau misalkan lebarnya itu L, berarti panjang diagonal itu adalah 2L. Panjang itu kan DC ya, kita misalkan sebagai P. Nah, untuk membuat persamaannya, misal di sini saya buat sebuah sudut. Ya, ini sudutnya theta misalkan. Kemudian lebarnya saya anggap punya nilai 3 cm. Maka panjang diagonalnya ini kan 6 cm ya, karena panjang diagonal itu 2 kali dari lebarnya. Kalau diperhatikan baik-baik dari gambar ini, ketika ada sudut theta di sini, kemudian ada sisi depan, ada sisi miring, maka bisa kita tulis dengan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu sin theta itu akan sama dengan sisi depan per sisi miring kan.
Bisa kita tulis juga sin theta, karena kita misalkan tadi lebarnya itu 3 cm, berarti kan bisa kita tulis 3/6. Atau bisa kita sederhanakan, itu adalah 1/2. Kita tahu sudut sin 30 derajat itu nilainya akan sama dengan 1/2. Berarti sudut ini otomatis besarnya adalah 30 derajat. Jadi sudut yang ini besarnya itu adalah 30 derajat. Nah, di sini diminta untuk membuat persamaan untuk mencari panjang persegi panjang tersebut. P ini kan sebagai sisi samping ya. Kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut cos theta itu akan sama dengan sisi samping per sisi miring. Di mana tetanya sudah kita tahu yaitu besarnya 30 derajat, sampingnya adalah P, per miringnya itu adalah 2L. Nilai dari cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, ini akan P/2L. Kita bisa pindahkan, berarti 2L ini dikali 1/2 akar 3 P. Habis ya, berarti bentuk persamaan dari P itu akan sama dengan L akar 3. Soal terakhir nomor 8. Diminta adalah berapa jarak antara seorang laki-laki tersebut dan pohon. Yang ini ya. Nah, jadi kita misalkan dulu akan ini A, B, C, D. Diminta adalah jarak AB. Cara mencari AB itu pertama kita harus cari dulu panjang AC. Cari panjang AC gimana? Bisa menggunakan perbandingan trigonometri tan. Nah, tan theta itu akan sama sisi depan per samping. Sisi depan di sini itu kan kita patokannya 45 ya. Sisi depannya itu berarti 50. Tan 45 derajat ini sama dengan 50 per AC. Nilai dari tan 45 derajat kan 1. Jadi ini 5 per AC. Kan nilai AC itu sama dengan 50 meter. Kita sudah dapat nilai AC itu 50 meter. Selanjutnya kita mencari panjang BC, di mana kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut tan juga ya, yaitu pan per samping. Berarti tan 60 derajat, sisi depannya itu 50, sampingnya itu BC yang kita cari. Tan 60 derajat itu kan akar 3 per ini kalikan selang gitu kan. Jadi BC ini 50 per akar 3. Maka BC ini sama dengan nilainya 28,87 meter. Berarti di sini bisa kita tulis AB itu akan sama dengan AC dikurangi BC. Di mana kita sudah tahu nilai AC itu adalah 50 meter dikurangi 28,87. Maka AB itu akan sama dengan 21,13 meter. Itu saja untuk pembahasan latihan 4.7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.